Halo teman-teman, selamat datang di channel Titik Bola IDN. Setelah bertahun-tahun dicemooh sebagai tim kaya tanpa sejarah, Paris Saint-Germain akhirnya menutup mulut semua kritik dengan cara paling sempurna menjadi juara Liga Champions Eropa. Di final yang dramatis melawan Inter Milan, PSG tampil sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1, mengakhiri penantian panjang dan membuktikan bahwa investasi bertahun-tahun mereka bukan sekedar ambisi kosong. Pertandingan ini bukan sekedar duel dua klub besar, melainkan pertarungan ideologi. Kekuatan finansial modern melawan tradisi dan organisasi taktis klasik. Inter dengan formasi 3-5-2 khas Simone Inzaghi mengandalkan kedisiplinan dan transisi cepat, sementara PSG di bawah pelatih Luis Enrique tampil cair dengan pendekatan penguasaan bola, pressing tinggi, dan sentuhan agresivitas ala sepak bola modern. Babak pertama, dominasi PSG yang terkontrol. Sejak menit awal PSG mengambil kendali permainan. Kombinasi lini tengah mereka yang berisi Vitinha, Ugart, dan Warren Zaïre-Emery tampil dominan, memutus aliran bola Inter dan mengatur ritme permainan. Kylian Mbappe dalam mungkin pertandingan terakhirnya bersama PSG sebelum hijrah ke Real Madrid menjadi ancaman utama. Namun gol pertama datang bukan dari kakinya, melainkan dari Achraf Hakimi di menit ke-28, sebuah tembakan keras dari sisi kanan setelah overlap yang sempurna. Gol tersebut memaksa Inter keluar dari pertahanan. Mereka mulai menekankan lebih tinggi dan peluang pertama tercipta di menit ke-35 melalui Lautaro Martins, namun digagalkan oleh penyelamatan gemilang Gianluigi Donnarumma. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk PSG, dan secara statistik mereka unggul dalam penguasaan bola 61%, tembakan 7/4, dan akurasi umpan. Babak kedua, reaksi Inter dan kematangan PSG. Simone Inzaghi melakukan perubahan di awal babak kedua. Marcus Thuram dan Barella tampil lebih agresif, dan hasilnya terlihat saat Inter menyamakan kedudukan lewat gol sundulan Alessandro Bastoni pada menit ke-56, memanfaatkan sepak pojok Calhanoglu. Skor imbang 1-1 dan pertandingan memanas. Namun inilah titik balik yang menunjukkan kedewasaan PSG. Alih-alih panik, mereka tetap tenang dan kembali ke pola permainan mereka. Luis memasukkan Asensio dan Kang In-lee untuk menyegarkan serangan, dan akhirnya pada menit ke-77 momen ajaib terjadi. Kylian Mbappe dengan kecepatan dan kontrol khasnya menusuk dari sisi kiri, melewati dua pemain Inter dan melepaskan tembakan mendarat yang tak bisa dijangkau samar. Faktor penentu kemenangan PSG. Kemenangan PSG ini bukan hanya soal taktik tapi soal keseimbangan. Luis Enrique berhasil membangun harmoni antara bintang-bintang mahal dengan pemain muda akademi. Kylian Mbappe menjadi ikon, tapi peran pemain seperti Zaïre-Emery, Vitinha, dan juga Donnarumma tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi PSG, ini bukan hanya gelar Liga Champions pertama, ini adalah validasi dari proyek jangka panjang yang penuh kontroversi. Trofi ini menandai bahwa mereka bukan lagi hanya tim glamor, tapi kini resmi masuk ke dalam jajaran elit Eropa dengan pencapaian sah. Dan untuk Mbappe ini adalah momen penutup yang manis. Jika benar dia hengkang musim panas ini, maka dia meninggalkan Paris tidak hanya sebagai pahlawan lokal, tapi sebagai legenda yang mempersembahkan mahkota paling bergengsi dalam sepak bola klub. PSG menang, tapi lebih dari itu, mereka tumbuh dan di dunia kini melihat mereka dengan hormat, bukan sinis. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.